Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan sejarah pertumbuhan ilmu mustalah hadis dan perkembangannya. Nabzatun abstrak tarikhiyatun yang bersifat sejarah an nash'ati ilmil mustalahi, yakni pertumbuhan ilmu mustalah hadis wal atwari dan perkembangan alati yang marah berlaku biha pada sejarah tersebut. Ini intinya ya, ini abstrak pertumbuhan dan perkembangan ilmu mustalah hadis. Yulahidu memperhatikan al-bahithu para peneliti, al-mutafahisu yakni al-peneliti, anal usasa sesungguhnya dasar-dasar wal arkana dan rukun-rukun al-asasiyata yang bersifat pokok atau dasar, li'ilmil riwayati bagi ilmu riwayah wa naqlil akhbari dan pengambilan atau penukilan hadis-hadis maujudatun ada fil kitabil azizi di dalam Al-Quran wa sunnati dan sunnah an-nabawiyah. Faqad ja'a telah datang fil Qur'anil karim di Al-Quran yang mulia qaulihi firman Allah Ta'ala yang maluhur ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman in ja'akum jika datang kepadamu fasiqun orang yang fasik binabain dengan bawa berita fatabayyanu maka tabayyunlah atau periksalah Al-Hujurat ayat 6. Ini dasar Al-Quran bahwasanya ilmu tentang riwayat dan pengambilan hadis itu dalil Al-Qur'annya ini. Jadi kalau apabila ada orang datang bawa hadis ya cek gitu, karena dia membawa berita yang bersumber dari Nabi atau mengaku bersumber dari Nabi, maka harus dicek kebenarannya. Terus kemudian wajah fi sunnah dan datang di dalam hadis an-nabawiyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam yakni sabda Nabi nadar memperindah Allah imra'an pada seseorang sami'a yang mendengar minna dari kami syai'an sesuatu yakni hadis fabalahu lalu dia menyampaikannya kama sami'a sebagaimana ia dengar. Farubba mubalaghin maka mungkin saja yang menerima albi paham min sami'in daripada orang yang mendengarkan langsung. Ini dikasih funut At-Tirmidzi Kitabul Ilmi. Ini di Sunan At-Tirmidzi ini hadisnya hasan sahih. Ini dasar hadisnya bahwasanya hadis itu ketika disampaikan ke orang lain bisa saja orang lain tadi itu lebih paham daripada yang si sami' yang mendengar langsung dari Nabi. Wafi riwayatin dan di riwayat lain farubah hamili fikhin. Jadi mungkin saja orang yang membawa ilmu atau berita atau hadis tadi ilaman huwa afqahu minhu, ilaman pada seseorang huwa dia tadi yang hamil membawa afqahu lebih paham minhu dari orang yang dia menyampaikannya. Jadi penyampai hadis atau orang yang mendengar langsung itu bisa jadi lebih paham. Tapi juga disambung warubbaha hamili fiqhin, dan bisa jadi orang yang membawa berita tadi itu atau membawa ilmu tadi itu laisa bifaqih, dia tidak lebih paham. Nah ini dikasih footnote 2 itu terdapat diantaranya di Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, hadisnya ini hasan. Ini dasar Quran dan dasar hadisnya bahwasanya ilmu riwayat dan ilmu penukilan hadis itu didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis tadi itu. Terus kemudian wa fi hadhil ayatil karimah wa fi hadhihi, dan di dalam ini al-ayat yakni ayat al-karimah yang mulia wa hadzal hadithi, dan hadis ini asyarif yang mulia mabtada'ut tasbiti, yakni prinsip yang tegas fi akhdil akhbari di dalam pengambilan hadis-hadis wa kaifiyati dhabtiha dan tata cara penerimaannya bil intibahi dengan menyeleksi laha yakni hadis-hadis tadi wa wa'iha dan mencermatinya wa tadqiqi dan mendalami fi naqliha di dalam pengambilannya lil akharin pada orang lain. Dan dari ayat Al-Quran dan hadis yang mulia tadi itu maka ditentukanlah prinsip-prinsip yang tegas di dalam pengambilan hadis.
Dan kemudian tata cara penerimaannya itu seperti apa, tata cara nyeleksinya seperti apa, mencermatinya seperti apa, dan sampai mendalam kepada cara penukilan atau pengambilannya dari orang lain itu seperti apa. Wamtithalan, dan imtithal permisalan di amrillahi ta'ala, dari perintah Allah Ta'ala wa rasulihi, dan rasulnya, faqad kana, maka ada sahabatus sahabat yasbutuna, mereka menetapkan fi naqlil akhbari, di dalam pengambilan hadis-hadis, wa qabuliha, dan penerimaannya, wala siyama, dan terlebih idza syaqau, ketika mereka itu meragukan fisidkin naqili, dari orang yang mengambil hadis, laha, pada hadis atau akhbar, terutama ini melihat dari ayat Al-Quran tadi dan hadis Nabi tadi itu, maka para sahabat itu menetapkan gimana sih sebenarnya cara pengambilan hadis dan penerimaannya itu. Nah, terutama apabila si penyampai hadis itu orangnya tidak jelas, jadi mereka itu hati-hati kalau si penyampai hadis itu orangnya tidak meragukan kredibilitasnya, jujur enggak, cerdas sempurna atau enggak, maka itu nanti akan menentukan kualitas hadis. Maka fadhahara, maka jelaslah binaan bangunan ala hadal maudhu'i, pada tema ini, al-inayah, yakni pemeliharaan bi isnadi, sanad-sanad, wa qimatihi, dan pentingnya sanad, fi qabul akhbar, dalam penerimaan hadis, aurat biha, atau penolakannya. Maka dengan adanya tadi itu ditetapkannya itu gimana sih cara menerima hadis atau cara penyampaian hadis, maka di situ ditentukan yakni sanad-sanad itu yakni para perawi, isinya itu para perawi yang menyampaikan hadis tadi itu diteliti gimana kualitasnya, dan pentingnya untuk meneliti tadi itu apa, yakni di dalam penentuan apakah sebuah hadis itu bisa diterima atau kemudian kebalikannya ditolak. Faqad jaa, maka datang fi muqaddimati sahih Muslim, dalam pengantar sahih Muslim, an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, qala, ia berkata, lam yakunu, tidak ada orang-orang, yas'aluna, yang mereka bertanya, anil isnad, dari isnad. Falamma waqa'at, maka ketika terjadi al fitnatu fitnah, qalu, mereka itu bertanya, sammu, sebutkan nama-nama, lana, pada kami, rijalakum, yakni para perawi hadisnya, kamu dapat hadis ini dari mana? Fayang duru, maka kemudian ia melihat ila ahli sunnah, kepada orang yang ahli sunnah atau ahli hadis, fayakhudhu, maka kemudian dia mengambil hadithahum, hadis mereka. Wayang duru, dan dia melihat ila ahli bid'ah, pada ahli bid'ah, fala yakhudhu, maka dia tidak mengambil hadithahum, hadis mereka. Maka pada Ibnu Sirin itu mengatakan di muqaddimahnya Sahih Muslim itu, jadi pada zaman dulu itu hadis itu disampaikan tanpa menyebut dari mana hadis itu. Jadi kan kalau kita ngeliat hadis itu ada hadatsana atau sami'na atau hadatsana siapa Nabi Hurairah, Nabi, itu sanad. Pada zaman dulu tidak maka itu. Lalu kemudian ketika telah terjadi fitnah, ya, ada pemalsuan hadis, ada peristiwa tahkim pada masa Sayyidina Ali itu, maka muncul pentingnya sanad. Jadi pada masa Sayyidina Ali itu bermunculan hadis-hadis palsu. Itu salah di dalam kitabnya Salahuddin Al-Dalabi, jadi kritik matang. Ya. Nah, itu di situ disebutkan pada zaman Sayyidina Ali muncul fitnah. Nah, ketika itu, maka ketika orang menyampaikan ini dari Nabi, maka para sahabat akan nanya, kamu dari mana? Gitu. Sebutkan para rijalmu, atau kamu dapat hadis ini dari mana? Lalu kemudian dilihat sama para sahabat tadi, kalau ternyata si penyampainya hadis itu mereka orang yang ahli hadis atau memenuhi kriteria, ya, dia dapat dipercaya, cerdas gitu, maka hadisnya diterima. Tapi kalau dia itu ahli bid'ah, fala yakhudhu haditsam, itu hadisnya ditolak sama mereka. Mereka tidak mau meriwayatkan dari orang-orang yang tidak kredibel atau ahli bid'ah di dalam hadis itu. Maka kemudian wabinaan ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadi wa sanadihi. Maka kemudian
dibangunlah bahwasanya ala anal khobar, sesungguhnya hadis itu layu baru tidak diterima illa ba'da ma'rifati sanadi, kecuali setelah diketahui sanadnya. Maka setelah itu tradisi sanad seperti Imam Muslim itu meriwayatkan dari siapa itu mulai diperhatikan. Ini di samping saya ada Sahih Muslim itu. Nah misalkan kan ini di hadis itu ada hadatsana Ibnu Numair, hadatsana Abi, hadatsana Ismail Anis Sya'bi an Masyruq qala sa'altu Aisyah. Lah ini mulai Ibnu Numair, Imam Muslim itu dari Ibnu Numair, dari Abi, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Masyruq. Lah ini akhirnya menjadi perhatian gitu. Pada zaman dulu itu hal-hal seperti ini enggak diperhatikan. Dalam artian ya hadis itu mereka dipercaya kalau itu dari Nabi. Jadi setelah jadi fitnah mereka memperhatikan ini. Kalau sanad-sanad ini atau para rawi ini kemudian ada yang bermasalah, maka hadisnya akan ditolak. Ya, terus kemudian faqad dhahara, maka jadi jelaslah ilmul jarhi wa ta'dili, ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang membahas bagaimana hadis itu seorang rawi itu diterima atau tidak. Terus wal kalamu 'alar ruwah, dan pendapat-pendapat terhadap para rawi. Jadi rawi ini dinilai seperti apa. Jadi penilaian para kritikus hadis. Kemudian wa ma'rifatu al-muttasil, diketahuinya di situ muttasil ndak, nyambung ndak gitu. Awil munqati, atau hadisnya itu terputus minal asani dari sanadnya. Jadi kadang itu ada hadis itu mutasil itu sanadnya mulai dari mukharij hadis sampai Nabi itu nyambung terus gitu. Ada yang munqati itu tiba-tiba ada salah satu rawinya ada yang hilang gitu. Nah, itu hilang itu dalam arti nggak mungkin rawi ini ketemu dengan ini gitu, munqati itu ada gitu. Ketika mutasil maka hadisnya berkesempatan itu menjadi sahih. Kalau munqati nanti masuk ke hadis dhaif. Munqati itu sendiri bagian dari hadis dhaif. Ada nanti hadis munqati di hadis dhaif tadi. Terus kemudian wa ma'rifatul ilali, dan diketahuinya cacat al khafiyati, yang samar. Jadi ada kecacatan kadang dalam hadis itu, kecacatannya samar sekali. Ini biasanya nanti diketahui dengan membandingkan dengan hadis-hadis lain diantaranya gitu. Terus kemudian wa dhahara, dan jelas al kalamu, pendapat fi ba'dir ruwati, di sebagian para rawi. Lakin ala qillatin liqillatir ruwahi, lakin ala qillatin liqillatir ruwati al marjuhin fi awalil amri. Tapi di era-era awal itu jumlah rawi yang dicatat sebagai cacat ya atau tercela itu sedikit pada masa era-era awal. Terus kemudian summa tawassa'a, lalu kemudian memperluas al ulama, para ulama fi dzalika, terkait masalah tadi itu, masalah pentingnya sanad tadi, fi hatta dhahara, sehingga jelas al bahsu, pembahasan, fi ulumin, beberapa ilmu katsiratin yang banyak, tata'allaqu, yang berhubungan bil hadis, dengan hadis, min nahiyati dhabtihi, dari sisi kedobitan perawi, wa kaifiyati tahammulihi, dan tata cara bagaimana penerimaan hadis, wa adaihi, dan bagaimana menyampaikan hadis, wa ma'rifati nasikhihi, dan mengetahui hadis yang nasih, inal mansukhi, dari hadis yang mansuh. Jadi ada hadis itu yang dihapus hukumnya gitu. Terus kemudian ada hadis yang menghapus itu yang mana, wa gharibihi, dan gharibnya hadis, wa gharib, dan sebagainya. Illa, melainkan anadzalika, yang demikian itu, karena ada yatanaqaluhu, tafa'ala yatafa'alu, yatanaqaluhu, mereka menyampaikannya ulama-ulama syafawiyan, secara lisan. Maka pada waktu itu jadilah pembahasan yakni ilmu hadis yang sangat banyak. Di situ diketahui kedobitan rawi, kemudian tata cara penyampaian hadis itu seperti apa, tata cara menerima hadis itu seperti apa, terus mereka tahu nasih mansuhnya hadis gitu.
dan horib dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu yakni yatana qaluhu al ulama'u safawiyan. Para ulama pada waktu itu menyampaikannya secara lisan, jadi tidak tertulis gitu maksudnya. Tsumma tatawwara, lalu kemudian berkembang al-amru perkara wasarat, dan jadilah hadhil ulumu ilmu ini tuktabu ditulis, watus jalu dan dibukukan. Lakin fi amkinatin mutafarriqatin, tetapi di tempat yang terpisah minal kutubi dari kitab-kitab mamzujatin yang bercampur bi ghairiha dengan lainnya minal ulumil ukhra dari ilmu-ilmu yang lain. Ka ilmil usul seperti ilmu usul, wa ilmil fiqih ilmu fiqih, wa ilmil hadis dan ilmu hadis. Lalu kemudian ilmu-ilmu tadi itu mulai ditulis, dibukukan, tapi tempatnya itu masih terpisah-pisah. Campur dengan ilmu lain itu maksudnya. Campur dengan ilmu usul, campur dengan ilmu fikih, campur ilmu hadis. Lah ini misalu kitabir risalah, misalkan di kitab ar-risalah wa kitab kitab al-um yaitu kitabnya Imam Syafi'i. Kilahuma keduanya Imam Syafi'i, karya Imam Syafi'i. Jadi kitab al-um tebal sekali. Dan itu isinya macam-macam. Itu yang dimaksud tadi itu di tempat terpisah ditulis ilmunya tapi masih kecampur dengan ilmu lain. Terus kemudian wa akhiran, dan akhirnya lama nadijat, ketika telah matang al-ulumu berapa ilmu wastaqarra, dan kemudian jadi tetap al-istilahu yakni istilah wastaqalla, dan menjadi terpisah kullu fannin tiap-tiap fan an ghairihi dari yang lain, wadzalika yang demikian itu fil qarnir rabi' pada kurun 4 al-hijri hijriyah. Nah, pada abad keempat itu baru ilmu mustalah itu yaitu dijadikan terpisah, tidak nyampur tadi itu. Afroda menyendirikan ulama-ulama ilmu mustalahi, ilmu mustalah hadis fi kitabin, di dalam kitab mustaqillin yang terpisah. Wa kana ada min awaliman, orang yang memulai memisahkan tadi itu afrodahu, yang ia memisahkannya bitasnifi di dalam karangan, yakni al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romaharmuzi. Itu orang yang pertama kali memilah-milah sehingga dijadikan kitab tersendiri ilmu mustalah hadis itu. Mutawaffa sanatan salasumi'a wasitin, di tahun 360 Hijriah. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Ini kitab yang pertama yang secara mandiri membahas tentang mustalah hadis. Wa sa'adzkuru, dan aku akan menyebutkan asyharul musannafat, kitab-kitab yang terkenal fi ilmu mustalahi, dalam ilmu mustalah, min hayna ifradihi bitasnifi ila yaumina hada, yang mana di situ menyebutkan karangan-karangan yang terpisah di dalam mustalah hadis tadi itu sampai yang sekarang ini. Nah, ini disebutkan kitabnya ini disebutkan ada 15 yang akan disebutkan pada video berikutnya. Cukup dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.